Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Right Now. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ServiceNow lagi, yaitu cara membuat dashboard dan report pada ServiceNow. Oke, sebenarnya tutorial ini eh, bagusnya ya, itu dibuat di akhir karena kita sudah mendevelop mungkin dari incident management, change management, request management, problem management, dan lain-lain. Akan tetapi karena dalam membuat sebuah tutorial ini saya akan membutuhkan data ya, data untuk di next video. Jadi saya jam atau uh, saya buatkan tutorial tentang membuat report dan dashboard ini agar saya gunakan nanti untuk tutorial ServiceNow ke depan. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan membuatkan tutorial cara membuat dashboard dan report pada ServiceNow. Oke, seperti biasa teman-teman, untuk masuk ke developer ServiceNow atau instant developer ServiceNow, maka teman-teman harus masuk ke web developer.servicenow.com, kemudian pastikan sudah login, kemudian ini akun saya, dan ketika instannya sudah online, maka teman-teman bisa langsung start building seperti ini. Oke, nah ini adalah tampilan awal ketika teman-teman baru melakukan start building atau teman-teman baru login di developer dari instannya ServiceNow ini. Lanjut, kita pertama untuk membuat report itu harus membuat dashboard terlebih dahulu. Jadi dashboard itu sebagai wadah untuk report-report yang akan kita gunakan. Nah, untuk membuat dashboard, teman-teman bisa filter di sini, atau sebenarnya nggak usah difilter, sudah kelihatan ya di sini, ke menu self service, kemudian ada dashboard. Kemudian karena dashboard ini nanti akan mungkin sering digunakan, silahkan difavoritkan. Mungkin ini self service dashboard, namanya default aja nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau edit, silahkan dihapus, kemudian sesuaikan dengan namanya. Nah, saya menggunakan nama default saja dari ServiceNow. Jika sudah, klik Done. Maka akan muncul di sini, favorit dashboard. Oke. Kemudian kita ceritanya akan membuat dashboardnya terlebih dahulu. Silahkan aja masuk ke dashboard. Kemudian, oke. Ini sebenarnya sudah ada dashboard dari bawaannya ServiceNow. Ketika teman-teman login sebagai sistem administrator, maka dashboardnya itu sudah ada bawaan dari ServiceNow-nya. Nah, untuk membuatnya mungkin kita bisa lihat dulu seperti apa sih dashboard, contoh dashboard itu gitu ya. Teman-teman bisa pilih salah satu aja, ada mau asset, IT agent dashboard, atau saya gunakan incident management ini. Nah, ini sedang loading. Kemudian ini contoh dari si dashboardnya incident management. Di sini ada keterangan you cannot edit this dashboard because it is marked as read only. Jadi karena bawaan maka ini tidak bisa diedit-edit nih. Kalau teman-teman menggunakan layanan ServiceNow, harusnya walaupun bawaan tetap bisa diedit. Oke. Nah, di sini ada filternya nih. Mau grupnya apa? Apakah help desk, service desk? Contoh saya gunakan services saja. Ini saya klik, kemudian saya masukkan ke sini lagi. Filteringnya adalah ini adalah ada data apa nih? Data insiden harusnya ya. Oh, recordnya seperti ini. Oke, ini nanti kurang kelihatan ya, karena kita coba akan buat manual aja atau dashboard versi kita. Kalau membahas dashboard default bawaannya ServiceNow itu, mungkin cara bacanya mungkin saya harus pelajari dulu. Jadi cara untuk use case kita, maka kita buatkan
dashboard versi kita sendiri aja ya. Oke, untuk membuat dashboard ini sebenarnya ada menu recent, bookmark, certified, on by me, share with me, dan lain. Ini ya tadi bawaan dari sini. Ketika kita akan membuat dashboard, maka di sebelah kanan kita ada create new dashboard. Nah, di sini ada dua pilihan, inline editor atau technical editor. Di sini ada recommended for most user, maka saya pilih ini aja dulu ya, inline editor. Kemudian namanya silahkan bebas, nama dashboardnya bisa nama perusahaan Anda, bisa apapun. Karena saya ini untuk belajar, maka saya gunakan nama saya aja, right now dashboard, contoh seperti ini ya. Kemudian saya create new dashboard. Nah, ketika dashboard sudah dibuat ya kosong seperti ini teman-teman. Jadi dashboard ini sebagai embernya atau wadahnya, wadah dari report-report yang akan kita gunakan. Oke, dari sini ini untuk refresh, ini keterangan tadi, name-nya, deskripsinya tadi saya nggak tulis gitu ya. Kalau mau edit apa silahkan, kemudian exit edit seperti ini. Oke, itu saja untuk membuat dashboard teman-teman. Nah, yang kedua, kita akan membuat sebuah report. Report itu saya klik di sini report, kemudian pilihnya sebentar, saya cari dulu ya. Karena ini versi Xanadu, mungkin ada sedikit perbedaan. Kemudian sebentar, report. Saya pilih report yang mana nih? Report platform, bukan predictive configuration, service catalog, system security, user. Oke. Oh, di sini ya. Pilih platform analytic administration, kemudian ada usage and governance. Ada report di sini. Nah, agar mudah untuk mencarinya nanti, maka saya seperti biasa, saya bintangin atau add to favorite. Oke. Nah, di sini sudah ada dua ya, dashboard dan report. Oke, selanjutnya saya akan klik reportnya. Nah, kemudian ini adalah report-report yang ada 1 sampai 659, jadi bawaannya itu cukup banyak juga. Nah, saya akan membuat report baru. Yang pertama kita menggunakan membuat report itu dari sini ya. Jadi kita ke menu usage and governance report, kemudian saya klik new. Oke, kemudian nah di sini report name, kemudian ada table, ada source-nya mau data source atau table, kemudian nama tablenya apa. Contoh di sini saya gunakan, ceritanya use case-nya adalah saya pengen tahu departemen dari user. Jadi user-user yang ada di ServiceNow ini, departemennya itu yang sudah ada itu ada berapa gitu ya. Oke. Nah, di sini saya ketikkan right now user department. Kemudian saya ambil source tipenya table. Nah, table ini kalau sudah milih table, maka teman-teman harus tahu nama tablenya apa. Mungkin teman-teman masih ingat user itu nama tablenya adalah sys_user. Jadi saya pilih aja user. Nah, di sini user itu ada banyak ya. Jadi saya pilih sys_user. Oke. Di data ini cukup itu aja, nama, source type, dan table. Kemudian saya next. Nah, yang kedua ini ada tipe, ada pilihan tipe reportnya mau seperti apa tampilannya. Apakah bar, atau pie, atau donut, atau time series, atau multidimensional report, dan score. Dan other atau yang lainnya. Sebenarnya datanya itu sudah ada nih di sini nih. Oke, cuman kita suruh milih
tipenya apa. Oke, karena ini untuk belajar dahulu dan saya pengen yang simple dulu, maka saya pilih bar dulu ya. Bar sudah dipilih, kemudian kita bisa pilih next. Nah, sebenarnya di user itu yang aktif atau true itu ada 629, kemudian yang false itu ada 1. Oke. Tapi saya tidak mengambil report aktif. Ya, saya akan mencari yang departemen ya. Saya pilih departemen. Departemen harusnya D ya. Nah, ini. Jika sudah, teman-teman bisa review dengan klik run. Oke, di sini sudah muncul ya. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 departemen. Yang ini empty artinya kosong. Yang kosong cukup banyak juga, ada 58 orang. Oke, jika sudah, maka teman-teman bisa next. Kalau ingin lihat display data dari table, bisa klik checklist di sini, kemudian run ya. Di bawah ini seperti table. Saya nggak mau, saya uncheck aja, run, kemudian saya next. Jadi kita sudah data, tipe, configure, dan style. Style ini yang pertama ini masih warnanya biru semua ya. Warnanya bisa pilih, kalau use one color, maka teman-teman bisa pilih colornya mau pilih yang apa. Contoh warnanya ini. Maka kita run, warnanya sesuai. Oke, kita lanjut. Yang kedua, saya pilih yang powerful, colorful aja. Jadi use color palette. Run game, maka muncul seperti ini, lebih berwarna lah. Kemudian ada display data label. Saya pengen tahu angkanya itu dimunculkan ya. Saya run. Nah, sekarang sudah muncul angka-angkanya. Oke, ini untuk di middle angkanya atau seperti apa nih, di tengah-tengah itu nggak usah, saya di atas aja. Kemudian saya save. Oke, reportnya sudah tersimpan. Kalau teman-teman masuk ke favorit, ke report, maka di sini ada right now user department sudah ada gitu ya, sudah tersimpan. Saya klik lagi, kemudian saya view report, kemudian ini tampilannya. Nah, di instan terbaru dari ServiceNow itu, atau yang saya gunakan saat ini adalah Xanadu. Dia itu this report has been migrated to a visualization here. Nah, ada mungkin sedang migrasi ya, sedang dari ServiceNow itu sedang ada upgrade lah. Maka saya disuruh ke sini. Saya klik saja. Oke, maka munculnya seperti ini ya. Datanya sama persis. Oke, cuman ya tampilannya berbeda. Oke, selanjutnya saya save dulu nih. Right now user department, saya save dulu. Oke, jika sudah, maka kita bisa add to dashboard. Nah, tadi kan namanya right now dashboard. Saya add to dashboard, pilih new dashboard atau yang existing. Nah, saya yang existing right now dashboard ini. Tadi kan namanya right now ya. Jadi mau dipilih yang dashboard yang lain atau pilih yang existing, yaitu right now dashboard. Nah, ini. Saya add to dashboard. Ya, right now dashboard, dan ini reportnya. Nah, reportnya ini terlalu kecil. Itu bisa diubah sesuai kebutuhan. Sangat mudah, tinggal drag and drop karena ini masih kondisi edit nih. Kalau sudah exit, save, maka munculnya seperti ini. Oke, sangat menarik ya, sangat mudah ya. Jadi dashboardnya sudah terbuat, kemudian di sini reportnya ada. Jadi ini user department. Jadi ternyata user-user yang ada di ServiceNow Instant Developer saya ini ada 1, 2, 3,
4567 departemen. Saya coba pastikan bisa diklik ya teman-teman. Ketika diklik maka ya ini adalah data-data yang listnya atau list view-nya. Jadi dia departemen adalah IT, maka ada Agus Santoso, Alfonso, Elisa, Amelia, Amos, Anthony, Itam, dan lain-lain. Oke, cukup menarik ya. Oke, tadi cara untuk membuat report itu menggunakan report yang ada di sini, gitu ya. Nah, kita juga bisa membuat report dengan mudah yang versi kedua ini. Jadi kita tidak menggunakan ke sini dulu. Jadi kita bisa langsung, saya akan masuk ke list user. Contoh nih, ada user, administration user. Kemudian ini adalah list view-nya. Kemudian saya pengen tahu, departemen tadi sudah ya. Kemudian saya pengen memunculkan user-user yang punya manager. Ada berapa manager sih gitu ya. Saya klik di sini manajernya. Kemudian saya bar chart. Oke. Nah, sudah masuk ke sini. Ternyata user-user yang ada di ServiceNow itu yang masih kosong manajernya banyak banget nih. Yang ini sangat dikit ya. Ada berapa nih manajernya? Ada satu dan 2 ya, seperti ini. Nah, ini nanti datanya bisa perbaiki nih agar semua user ceritanya bisa ada manajernya. Maka jika sudah seperti ini, kan tadi saya back dulu teman-teman, saya ulangi. Kan di sini saya memfilter atau membuat report di list view user dari saya ambil dari bar chart yang manager. Kemudian di sini muncullah report ini, bar seperti ini. Kemudian di sini saya akan menambahkan ke dashboard yang telah ada gitu ya. Dashboard right now tadi. Kemudian di sini saya pilih save aja. Save. Kemudian manager user aja lah. Right now nama reportnya right now users manager. Oke. Jika sudah, maka saya bisa klik save. Nah, ini kalau sudah tersimpan maka bisa di add to dashboard lagi. Saya ambil yang existing aja. Kemudian saya pilih right now dashboard. Nah, seperti ini maka akan muncul mana tadi? Kok ngilang? Ini kan user departemen ya. Oke, saya ke report dulu. Sudah terbuat belum dia? Oh, ini sudah terbuat, tapi yang tadi belum ya. Kayaknya belum tersimpan tadi. Saya ulangi aja. Saya ke dashboard. Kemudian dashboardnya tadi adalah namanya right now. Oke, di sini masih user departemen yang sudah muncul. Kemudian saya masuk ke user. Kemudian saya pilih di sini bar chart. Kemudian saya save. Namanya right now user manager. Kemudian saya save. You have saved your change. Oke. Kemudian saya add to dashboard. Dashboardnya adalah right now dashboard. Oke, menarik. Kenapa dia nggak muncul? Apa karena dia sudah bisa difilter ya di sini ya? Jadi filternya by manager, configure, nggak ada.
kemudian ini by department, atau mungkin gini ya, saya juga nggak tahu nih ya, ini gara-gara Sanadu atau tidak. Ini kita bisa by manager di sini. Nah, apply. Jadi ada dua. Saya coba save dulu ya. Save, kemudian saya back ke sini. Kemudian saya exit ini. Karena tadi kita masih dalam satu tabel user, maka tadi kita masuknya ke sini terus gitu ya. Saya akan mengambil sebuah report incident saja. Jadi report, kemudian ada incident all, mana incident all? Nah ini incident all list. Kemudian saya pengen tiket-tiket yang saya coba filter, tiket-tiket yang statusnya incident state-nya is not one of, yang bukan resolve, yang bukan cancel, resolve, dan close. Kita run, sudah ketemu ada 43 tiket yang belum resolve atau belum close. Kemudian saya buatkan di sini bar chartnya. Jadi ada in progress, ada berapa gitu ya. Kemudian untuk visualisasinya, saya data label, show data label. Kemudian jangan middle tapi di top. Saya save, namanya adalah bar incident. Saya gunakan right now dulu ya, right now bar incident not resolve atau still open state ya, open state, statusnya masih belum close lah gitu. Oke, sudah saya save, kemudian add to dashboard, kemudian saya pilih right now. Oke, masih belum bisa teman-teman, saya nggak tahu ini kenapa. You are editing the element, exit. Oke, sekali lagi deh, saya nggak mau add to dashboard ini, tapi dari dashboard baru. Jadi saya masih ke sini, favorit, ke all list, kemudian saya tanpa filter, saya akan cari statusnya di sini. Saya buatkan bar atau pie aja, agak berbeda, biar berbeda ya. Statusnya saya pie-kan seperti ini, kemudian datanya saya munculkan, data label lihatkan, kemudian nah seperti ini aja. Saya save, kemudian py incident state, depannya saya gunakan right now, kemudian saya save, kemudian saya add to dashboard, tapi yang baru add new dashboard. Nah ini sudah muncul ya. Oke, kemudian dashboardnya itu saya gunakan right now dashboard 2 contoh. Saya gunakan ini dulu, kemudian saya save. Oke, kemudian saya add lagi yang dashboard satunya. Yang ini boleh, ini kita tambahkan di dashboard existing, tapi yang right now dashboard 2. Nah, harusnya seperti ini ya teman-teman. Harusnya itu langsung terjadi seperti ini.
save, kemudian exit editing. Nah, ini adalah status insiden yang sudah ada, di mana close-nya ada 28, kemudian resolve-nya ada 3, on hold ada 7, dan lain-lain. Kemudian ini dari sisi user department, ada sales, customer support, IT, MT, dan lainnya. Oke, mungkin itu dulu aja, teman-teman. Di sini dashboardnya nanti akan saya gunakan di di video-video selanjutnya. Pada intinya adalah dashboard itu sebagai ember atau sebagai tempat untuk menempatkan report-report yang ada. Kemudian untuk membuat report tadi ada dua ya, bisa via manual dari awal, datanya seperti apa, kemudian tipenya seperti apa, kemudian stylenya seperti apa gitu ya. Kemudian bisa juga dari list view secara langsung. Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial cara membuat dashboard dan report pada ServiceNow. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.